1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Tokoh yang hadir dalam rapat itu antara lain Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgih, Suhud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang mengembirakan bagi kita semua, yaitu menyerangnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tuhan tadi berbicara tentang kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerang kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju semangat Tuhan. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mendengar yang dibicarakan Chairul Saleh, para pemuda ricuh. Mereka begitu gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Sukarno dengan maksud memberitahukan Sukarno tentang keinginan para pemuda itu. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Mus ada. Memangnya ingin cari apa ya? Gini Bu, ada hal penting yang harus kami sampaikan dengannya. Oh, kalau gitu, ayo masuk. Silakan duduk. Fatmawati akhirnya pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu dan kemudian ia menemui Sukarno. Kang Mas itu yang cari. Siapa Bu yang dari? Para pemuda ingin berbicara penting dengan Kang Mas. Baiklah Bu. Soekarno kemudian beranjak dari kursi dan pergi untuk menghampiri para pemuda. Saya dengar dari istri saya, katanya ada yang ingin kalian bicarakan ya? Memangnya apa? Kami di sini ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hah? Maksud kalian apa ya? Saya tidak mengerti. Maksudnya, kami ingin Indonesia merdeka secepatnya. Lalu, kenapa kalian ingin cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena menyerangnya Jepang kepada sekutu. Benar Bu, kami setuju. Apa kalian tidak memikirkan bahayanya jika kita tetap nekat melakukannya? Apalagi kekuatan militer Jepang bisa menggagalkan rencana kita. Yang jelas, kami menginginkan Indonesia merdeka secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Apalagi kebenaran berita Jepang itu masih diragukan. Saya yakin berita itu benar adanya. Baiklah, nanti saja kita bicarakan lagi dengan anggota PPKI lainnya. Karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya sudah, kalau memang seperti itu keputusan Bung Karno, apa boleh buat? Mungkin bicara ini kita tutup saja karena sudah terlalu lama. Kami pamit izin pulang terlebih dahulu ya. Baiklah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Permisi, apakah Bung Karno-nya ada di dalam? Iya, Kang Mas ada di dalam. Dan kebetulan sekali ada tokoh-tokoh tua yang kumpul di sini. Apa Bu? Ada tokoh tua juga sudah baru di sini? Iya, ada tokoh-tokoh tua yang kumpul di sini. Apakah kami boleh masuk? Silakan masuk. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya lagi, Bung. Tak apa-apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan lagi? Begini, Bung sendiri sudah tahu kan bahwa kami ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Iya, saya tahu. Kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan cepat. Saya juga menginginkannya. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia ini? Karena saya tidak bisa seenaknya menyetujui usulan kalian. Apalagi tidak mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak mengadakan rapat dengan anggota PPKI, karena Bung tahu sendiri kan, PPKI dibentuk oleh Jepang, malah nantinya rencana kita diketahui oleh pihak Jepang. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam rencana ini. Tapi saya tidak akan menyetujuinya, karena masalah ini lebih baik dibicarakan dengan PPKI. Tapi Tidak ada tapi-tapian. Saya tetap tidak akan mengikuti kemauan kalian. Semakin alotnya perundingan, para pemuda dan Soekarno bersih tegang, dan keadaan semakin panas. Tiba-tiba Bung Hatta datang. Pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Mereka menunggu di serambi belakang. Sementara Bung Karno dan Bung Hatta serta para tokoh nasionalis tua berunding. Lalu apa yang sekarang kita lakukan? Sedangkan para pemuda ini terus mendesak kita. Tapi kebenaran berita tersebut belum kita ketahui. Jika memang berita tersebut benar, seharusnya kitalah yang dahulu mengetahuinya. Jadi maksud Bung, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda. Benar, karena yang saya takutkan di sini akan terjadi pertumpahan darah. Karena mengingat kekuatan militer Jepang di sini masih kuat. Ya sudah, bagaimana jika keputusan Bung untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda kita sampaikan kepada para pemuda? Ya sudah, ayo kita sampaikan. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya, bahwa saya dan Bung Hatta tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan saat ini. Bahwa kalian tetap keras kepala, silakan cari tokoh yang lain. Akhirnya, para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pukul 00.00 WIB, menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang bagaimana? Soekarno dan Hatta tetap bersikeras tidak menyetujuinya. Apalagi sekarang mereka juga tidak percaya dengan berita tersebut. begini saja, saya usulkan untuk kita mengasingkan Bung Hatta dan Bung Karno keluar Jakarta supaya tidak mendapatkan pengaruh dari Jepang. Setuju. Tapi yang bikin saya bingung, kita asingkan kemana mereka? Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan Latif karena mereka berdua lah anggota petanya. Baik, akan coba saya pikirkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke daerah Rengas Dengklok di sekitar Karawang? Karena di sana tempatnya dekat dengan salah satu pemusatan tentara PEPA yang terjamin keamanannya. Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Latif Hedraningrat dan juga Singgih merupakan seorang perwira PETA atau pembela tanah air. Kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam kemarin? Maaf Bu, mengganggu waktu istirahatnya. Kami ingin bicara dengan Bung Karno. Kalau gitu saya panggilkan ke sana dulu ya. Ada apa kalian di sini? Maaf Bung, kami harus segera membawa Anda. Proklamasi tidak bisa ditunda lagi. Saya paham semangat kalian, tapi ini terlalu tergesa-gesa. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu harus ikut dengan saya. Sebentar. Kalau kalian ingin membawa suami saya ikut. Baiklah kalau gitu, segera. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bung.
Ada apa Latif dan Cindy datang kemari? Bung Hatta, keadaan saat genting. Kami harus membawa Bung bersama Bung Karno Bawa saya. Kemana? Ke tempat yang aman, Bu. Kami hanya ingin memastikan proklamasi tidak ditunda lagi. Mari cepat. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah kediaman Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul untuk menunggu kedatangan Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana terdapat Soekarno dan juga Muhammad Hatta yang terus didesak oleh para pemuda. Namun, ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Bung Karno, ini waktu yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Betul. Sebaiknya Bung setuju dengan usulan ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Atau kubunuh kau. Kau ingin seperti pistol ini. Apa-apaan kalian ini? Tenang Bu, kami hanya ingin Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya secepatnya. Namun Bung Karno menolak. Lagi pula, pasti kamu memiliki alasan tersendiri untuk menolak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu harus bagaimana lagi? Padahal keputusan ada di tangan mereka berdua. Ya, kita bisa bicarakan dengan kepala dingin. Akhirnya, Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan juga Muhammad Hatta dengan kepala dingin. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan juga Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasional itu dibawa kembali ke Jakarta. Khairul Saleh, apakah benar para pemuda menculik dua tokoh nasionalis itu? Ya benar, kami terpaksa untuk menculik mereka. Sudahlah Khairul Saleh, sebaiknya kalian tidak akan menahan dua tokoh nasionalis itu. Memangnya kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak arif apabila kedua tokoh itu ditahan. Tidak arif bagaimana? Kami sudah berusaha untuk meyakinkan mereka, namun mereka tetap saja menolak. Saya yakin kalau kita bicara baik-baik, pasti keinginan kalian akan terwujudkan. Apakah perkataan Bung ini bisa dipegang? Yang kami inginkan hanyalah kemerdekaan Indonesia secepatnya. Percayalah, kami akan meyakinkan tokoh nasionalis itu untuk mewujudkan keinginan kalian. Ya sudah, sekarang saatnya kita pergi ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Ayo kita berangkat sekarang. Ayo. Kemudian, mereka pulang dari Rengas Dengklok dan bertemu Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Apa maksud Bung Subarjo kemari? Saya akan menjemput mereka. Lalu, apa maksud ini semua Khairul Saleh? Tadi saya sudah berdiskusi dengan Bung Subarjo bahwasanya jika kita tidak menahan Soekarno dan Hatta, maka keinginan kita akan terwujudkan. Apakah itu semua benar Subarjo? Ya benar, saya akan mewujudkan keinginan kalian. Baiklah kalau seperti itu. Mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Dendels, tepatnya di Jakarta. Dan mereka sampai di Hotel Dendels, kemudian Sayyidul Melik menghampiri pelayan restoran. Maaf, apakah ada kamar yang kosong untuk kami? Maaf Tuan, kamar hotel di sini udah penuh Tuan. Oh begitu, terima kasih. Duh, kamarnya kosong. Gimana ini? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda? Ia teman dekat saya. Ia juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Benar juga. Kalau nggak salah, dia salah satu perwira angkatan darat. Pasti keamanannya akan terjamin. Saya setuju dengan Sayyidul Melik. Keamanannya sangat terjaga. Ya sudah, kalau begitu kita ke rumah Laksamana Maeda. Ada apa? Apakah kami bisa bertemu dengan Laksamana Maeda? Baiklah, silakan masuk. Kepada di dalam. Terima kasih. Selamat malam. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada bahasa serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktunya. Kami bermaksud untuk menanyakan, apa benar Tuan menyerah? Dari mana Anda mendengar berita tersebut? Kami dengar dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar dari radio luar negeri.
Memang benar berita tersebut, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak menimbulkan kekacauan karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Sekarang Tuan, yang saya bingung kan, para pemuda ini terus mendesak agar cepat memproklamasikan kemerdekaan. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wah, berarti Tuan menyetujuinya dong. Begini, apa boleh kita meminjam rumah sang Tuan? Boleh? Memang untuk apa? Kami terus sepakat apabila berita itu kami akan secepatnya memproklamasikannya. Baik, lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo kita buat naskahnya di ruang makan daripada kita buang-buang waktu di sini. Rasanya terlalu ramai jika kita semua yang mengerjakannya. Lebih baik saya, Ahmad Subarjo, Hatta yang akan mengerjakannya. Tidak, sebaliknya mereka lah yang seharusnya ke ruang makan. Oke. Ya sudah, ayo Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo kita ke ruang makan untuk membuat naskah bersama. Ayo, Ika. Biarkan saya yang catat ya, Bung. Baiklah. Tapi kata untuk pembukaan yang bagus apa ya? Sepertinya kata proklamasi lebih cocok itu. Baiklah. Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir dulu. Bagaimana kalau gini? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagus itu, karena kan naskah ini menyatakan bangsa kita. Itu kan bagian dari pembukaan. Untuk isinya apa? Saya sudah berpikir hal-hal seperti ini. Karena pembinaan dan kewawasan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ya, bagus. Semua itu sudah selesai. Jadinya seperti ini ya? Iya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Kita mengambil para pemuda itu. Sudah, ayo kita samperin. Ayo. Tidak lama kemudian mereka sampai di serambi belakang di tempat para pemuda menunggu. Bagaimana Bung? Apakah naskah sudah selesai? Sudah selesai. Saya akan bacakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan nama menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan dan kekuasaan yang lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945, wakil bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ada, mungkin ada kata-kata sedikit yang janggal, jadi perlu dirubah. Baiklah, akan saya perbaiki lagi. Itu lebih baik. Akhirnya mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda lainnya. Kemudian mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan kembali kepada Soekarno untuk dibacakan. Ini Bu, naskahnya sudah selesai saya ketikkan. Sekarang tinggal siapa yang menandatangani naskah tersebut. Terima kasih. Bagaimana kalau yang menandatangani adalah kita semua yang hadir di sini? Ya, saya setuju agar memicu Fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Karno yang menandatangani naskah atas nama bangsa Indonesia. Setuju itu lebih baik. Lebih baik. Nah, sekarang naskahnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal pikirkan di mana naskah ini akan kita bacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan IKADA. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan di sana, pasti akan menimbulkan bentrokan dengan tentara Jepang. Iya ya, kenapa saya nggak kepikiran sampai ke sana? Bagaimana kalau kita bacakan di rumah saya? Saya setuju, karena tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kita. Setuju! Bagaimana? Naskah sudah selesai disusun. Sebaiknya kalian pulang ke rumah masing-masing. Melihat kalian sudah begitu lelah. Pagi harinya kita kumpul di rumah sekarang. Ya, kami sudah lelah. Sebaiknya kami pulang. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih. Tidak apa-apa. Ya Tuan, kita pamit dulu ya. Akhirnya, dini hari
Tanggal 17 Agustus 1945. Semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat yang ada di Jakarta. Dengan cepat, mereka mempersiapkan pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar yang gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno, para pemuda telah datang. Mereka sudah tidak sabar untuk mendengarkan Anda membacakan naskah proklamasi. Tunggulah sebentar, Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta terlebih dahulu. Baiklah, jangan terlalu lama, karena sebentar lagi akan mulai pukul 10. Baiklah. Suhud tiba-tiba datang. Apakah kita akan melaksanakan pengibaran bendera merah putih? Ya haruslah. Bagaimana dengan benderanya, Bung? Ya sudah, nanti saya yang mengurusnya. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitnya sekarang. Baiklah, saya yang akan mengurus bambunya. Di sisi lain, Fatmawati mencari kain untuk dijadikan bendera. Setelah selesai mencari, Fatmawati pun menjahitnya dengan tangan. Maaf, Bung, bisakah proklamasi ini segera dimulai? Iya, bisa. Mari kita menuju halaman depan. Saat Soekarno dan juga Muhammad Hatta keluar dari rumahnya dan naik ke panggung, mereka disambut dengan antusiasme yang penuh oleh para penduduk yang sudah berkumpul untuk menantikan kabar gembira itu. Tak lama kemudian, Soekarno membacakan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Ya, dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini, kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik dari layak dari sebelumnya. Terima kasih pada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya, dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah menjadi orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita adalah bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita, marilah kita kibarkan bendera merah putih. Bendera siap! Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan juga pengibaran sangsaka merah putih, maka sejak itulah bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun, kemudian yang harus mereka lakukan adalah
Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan itu sendiri?